Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Al-Kautsar dengan NIM 123 130 128 dan seterusnya itu ada Abinaya, silahkan. Nama saya Abinaya Khairul Rahman dengan NIM 123 130 127. Baik, Among, silahkan. Saya Among Prasetyo dengan NIM 123 130 126. Oke, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil simulasi dan analisis yang dilakukan menggunakan ETAP, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik. Untuk sistem distribusi tenaga elektrik ini, fokus utama kita adalah mengukur dan mengoreksi faktor daya pada bus 0,4 kV yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan sehari-hari. Baik, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Memahami prinsip dasar sistem distribusi tenaga listrik yang nyata. Kedua, menghitung parameter-parameter utama seperti daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Dan juga menghitung faktor daya, baik sebelum maupun sesudah dikoreksi. Yang keempat adalah menentukan kebutuhan kapasitor bank secara manual untuk memperbaiki kualitas daya. Yang seterusnya, melakukan simulasi load flow dan koreksi daya faktor menggunakan perangkat lunak yaitu ETAP. Dan juga menganalisis dampak perubahan faktor daya terhadap arus, rugi-rugi daya, dan tegangan sistem. Dan selanjutnya, menerapkan variasi beban berdasarkan 2 digit NIM yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Mungkin untuk tujuan dan metodologinya seperti itu. Baik, selanjutnya, pada simulasi ini menggunakan power grid 200 MV ampere SC dihubungkan dengan bus 20 kV. Lalu dihubungkan ke kabel 200 meter dan dilanjut ke trafo step down 250 kV ampere. Dari bus 20 kV ke 0,4 kV dengan impedansi 6%, dihubungkan ke bus 0,4 kV, lalu dihubungkan ke masing-masing bebannya yaitu 3 motor dan 1 penerangan dengan spesifikasi seperti layar yang masing-masing dihubungkan dengan kabel 30 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Abinaya. Kepada Abinaya dipersilakan. Selanjutnya, simulasi dan koreksi faktor daya di ETAP. Pada tahap pertama, dilakukan simulasi load flow dengan kondisi sistem yang ada. Sebelum koreksi, faktor daya yang terukur hanya bernilai 79,5%. Hal ini menunjukkan adanya pemborosan daya yang cukup signifikan akibat daya reaktif yang tinggi, di mana sebagian besar daya yang diterima oleh sistem digunakan untuk mengalirkan daya reaktif yang tidak melakukan pekerjaan secara nyata. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan koreksi faktor daya dengan mengoptimalkan penggunaan kapasitor bank yang dipasang untuk mengurangi daya reaktif dan dapat meningkatkan faktor daya. Hasil simulasi sebelum dan setelah koreksi. Setelah koreksi, faktor daya sistem meningkat menjadi 94,22%. Peningkatan ini mencerminkan bahwa banyak daya aktif yang digunakan untuk pekerjaan berguna, sementara daya reaktif yang tidak produktif berkurang. Dalam simulasi tersebut, tercatat penurunan arus dari 276,6 ampere menjadi 229,3 ampere setelah koreksi.
Penurunan arus ini menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih efisien dengan pengurangan beban yang tidak produktif, yang pada gilirannya mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi distribusi tenaga listrik. Karena koreksi faktor daya mengurangi arus yang mengalir sehingga rugi-rugi daya berkurang akibat rugi daya berbanding lurus dengan arus. Baik, berikutnya adalah perhitungan daya dan kapasitor bank. Salah satu langkah penting dalam koreksi ini adalah menghitung kebutuhan kapasitor bank secara manual berdasarkan perhitungan daya reaktif yang berlebih. Kapasitor bank yang dipasang di titik yang tepat dapat mengurangi daya reaktif yang mengalir melalui sistem. Ini tidak hanya memperbaiki faktor daya, tetapi juga mengurangi kerugian daya pada kasus ini, yaitu pada bus 0,4 kV. Kapasitor bank berfungsi untuk mengimbangi beban reaktif dan meningkatkan kualitas daya yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam distribusi tenaga listrik. Dalam kali ini kapasitor yang digunakan itu 62,13 kV. Berikutnya adalah dampak faktor daya terhadap arus dan kerugian daya. Salah satu dampak utama dari koreksi faktor daya adalah penurunan arus yang mengalir melalui sistem. Dengan koreksi yang diterapkan, beban pada sistem menjadi lebih terkontrol, mengurangi risiko kerusakan pada komponen dan peralatan listrik, serta meningkatkan stabilitas sistem. Kerugian daya juga berkurang secara signifikan setelah koreksi, seperti yang tercermin pada data simulasi ini, di mana kerugian daya pada sistem berkurang drastis. Ini yang yang ini tadi yaitu 52,5 kW. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bekerja lebih efisien dan lebih sedikit pemborosan energi. Selanjutnya itu penerapan variasi beban berdasarkan NIM. Untuk mencerminkan kondisi nyata yang ada di lapangan, kami juga menerapkan variasi beban berdasarkan digit NIM, digit akhir NIM yang memungkinkan simulasi lebih realistis terhadap perubahan beban yang mungkin terjadi di dunia nyata, yaitu pada simulasi ini ada pada motor 1, 2, dan 3. Ini berdasarkan NIM kelompok kami. Dengan menggunakan variasi beban ini, kami dapat melihat bagaimana sistem dapat beroperasi dalam berbagai kondisi dan memastikan bahwa koreksi yang dilakukan dapat menjaga kestabilan sistem di berbagai skenario. Oke, baik. Untuk yang terakhir, itu kita masuk di kesimpulan hasil dari percobaan ini. Oke, untuk kesimpulannya, dari kesimpulan dan analisis yang dapat dilakukan oleh kita, disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan faktor kompensasi daya reaktif melalui kapasitor bank meningkatkan faktor daya secara signifikan dari 79,5% menjadi 94,22%. Dan yang selanjutnya itu penurunan arus sebesar 17%. Setelah koreksi, menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam distribusi daya dan pengurangan pemborosan energi. Koreksi dan selanjutnya itu ada koreksi faktor daya juga mengurangi kerugian daya, meningkatkan stabilitas tegangan, dan memperpanjang usia peralatan listrik. Penggunaan variasi beban berdasarkan NIM ini membantu memperkirakan bagaimana sistem akan beroperasi dalam kondisi nyata di lapangan. Contohnya dalam dunia kerja maupun dalam dunia distribusi. Simulasi ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan faktor daya dalam sistem distribusi tenaga listrik untuk meningkatkan efisien dan mengurangi pemborosan daya.
Demikianlah presentasi yang dapat dilakukan oleh kelompok kami tentang betapa pentingnya pengelolaan faktor daya dalam sistem distribusi tenaga listrik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan daya. Terima kasih, saya Taufik Al-Kausar, mewakili teman-teman dari kelompok saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.